Halo papa, mama, dan teman-teman. Kakak ada pengumuman yang super penting. Diperhatikan baik-baik ya. Kakak mau beritahu bahwa setiap hari kita ada kompak anak. Wah, seru banget untuk teman-teman yang kelas 1 SD ke atas. Nah, kompak anaknya diadakan setiap pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Hanya setengah jam saja, hanya sekitar 30 menit. Jadi sempatkan waktunya teman-teman, dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Papa mama bisa libatkan teman-teman juga melalui link Zoom yang ada di layar di sebelah sini. Nanti bisa langsung di screenshot lalu bisa bergabung. Kakak tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Siap, puji-puji Tuhan, katakan oh yeah. Oh yeah. Oke. Oke. Jesus. Amin. Semuanya, King Warrior. Let's go. Kita mau bilang, kita mau turunkan badan kita ke bawah. Sama-sama. I live my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and putar badannya. Always there. Yeay. Sekarang tangannya ditaruh ke bawah. In trouble times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Siap. Tepuk tangan. One way. Jesus, You're the only one that I could live lagi. for. One way. Jesus, you're the only one that I could live Sekarang for. tangannya semua ke kiri dan ke kanan. You're the only one. You're the only one. You're the only one Putar. that I could. Sekali lagi. Wah, You're the only one. semangat semua You're nih. the only one that I could live Sekarang kita mau for. tunjuk sekeliling kita. You were always, always there. Balik lagi. Every how and everywhere. You took down so deeply within me. Dia tidak pernah berubah teman-teman. Yeay. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Siap-siap. One way. One way. Jesus, Lagi. you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I Sekali could lagi. live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Terakhir. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Oke, sekarang kita mau sama-sama sedikit jongkok. Wah, kalau kakak nanti kalau jongkok terus kita nggak kelihatan kak. Jadinya hilang dari kamera ya. Tapi kita mau jongkok sedikit. Kita mau bilang Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Ikutin gerakan kakak ya. Kita bareng-bareng sama-sama. Ayo. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and Putar not by tangannya. sight. For Angkat. you, we live in our for Sekarang kita agak sedikit berdiri. Kita mau bilang you are the way. you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in our for Sekarang berdirinya lebih tegak lagi. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Angkat tangannya. live in our for Sekarang kita sambil lompat bareng-bareng. Lagi. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Oke. we live in our for Sekarang kita mau tepuk tangan. Kita mau bilang Siap, one siap. way. One way. Jesus, you're the only one that I could live Lagi. for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Halo teman-teman semua. Bersyukur ya hari ini kita bisa dengar firman Tuhan lagi.
kita bisa ibadah sama-sama lagi, teman-teman. Nah, sebelum ibadah, teman-teman boleh siapkan Alkitabnya sama buku catatan. Jangan lupa teman-teman untuk tetap mencatat. Sama seperti di sekolah ya, kita kalau ada ulangan atau dikasih tugas sama bapak ibu guru kita perlu catat. Karena kalau catat aja kadang-kadang kita masih lupa. Harus pas kelihatan catatannya, oh ini ya isinya. Apalagi kita nggak mencatat, teman-teman, pasti kita lupa ya, karena nggak ada yang bisa dilihat. Nah, makanya teman-teman, kita perlu mencatat juga firman Tuhan yang mau kita dengar hari ini. Sebelum itu kita juga mau berdoa sama-sama. Yuk teman-teman, kita berdoa sebelum kita dengar firman. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh memuji Tuhan. Sebentar kami juga mau mendengar firman-Mu. Kami berdoa biar telinga dan hati kami dan pikiran kami juga bisa fokus selama beberapa menit ke depan. Kami mau dengar firman, biar firman itu boleh diterima oleh tanah hati kami yang subur, Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman. Amin. Oke teman-teman, hari ini kakak mau bagikan satu cerita ya. Teman-teman, ada yang ingat Yesus pertama kali menghampiri salah satu muridnya yang adalah penjala manusia. Ingat ceritanya? Yesus menghampiri orang ini. Ingat nama muridnya siapa? Yes, Simon Petrus ya teman-teman. Waktu Yesus pertama kali menghampiri Simon Petrus, teman-teman boleh catat nih, boleh baca lagi ceritanya di Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ya. Teman-teman boleh catat, di situ ceritanya pertama kali Yesus menghampiri Simon Petrus. Kesusahan nih Simon Petrus nggak dapet ikan. Lalu Yesus bilang, kamu tangkap di sebelah sana. Wah, ternyata pas pergi ke sana Simon Petrus sama teman-temannya waktu itu, dia tangkap ikan yang banyak sekali ya. Setelah itu Yesus ajak Petrus untuk jadi muridnya, bukan penjala ikan tapi penjala manusia. Nah teman-teman, hari ini kakak mau ceritakan cerita yang kejadiannya mirip tapi waktunya berbeda. Yaitu kapan? Itu waktu pertama kali Yesus panggil murid-muridnya ya. Nah ceritanya ini setelah Yesus bangkit. Jadi waktu Yesus disalibkan, Yesus bangkit teman-teman pada hari yang ketiga. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya satu persatu ya. Ada muridnya yang nggak percaya ya, ada satu murid namanya Thomas, dia nggak percaya. Tuhan, bener nggak sih ini Tuhan gitu? Coba aku mau lihat tangannya Tuhan yang bolong abis dipaku ya gitu. Karena saking penasaran dan tidak percayanya teman-teman. Nah, ada satu kejadian ya ketika malam sebelum Yesus disalibkan. Murid Yesus, Simon Petrus, murid yang sama teman-teman, ditanya sama Yesus waktu makan malam terakhir mereka ya sebelum Yesus disalib. Simon Petrus, kamu tuh mengasihi aku atau tidak? Yesus tanya sama Simon Petrus 3 kali teman-teman ya. Simon Petrus jawab, aku mengasihi Tuhan gitu. Wah, tapi Tuhan tanyanya sampai 3 kali. Hingga si Petrus sedih. Kenapa ya Tuhan sampai tanya aku 3 kali? Kok kayaknya Tuhan ragu ya kalau aku mengasihi Tuhan? Setelah itu, Yesus ditangkap. Yesus mau disalibkan. Betul, orang-orang yang lihat waktu itu ketemu si Petrus. Kamu bukannya muridnya Yesus? Betul. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia menyangkal tuh artinya, wah aku nggak kenal sama Tuhan Yesus ya. Karena dia takut juga disiksa teman-teman Petrus. Jadi waktu ditanya, kamu muridnya Yesus juga kan yang lagi mau disalibkan itu? Petrus bilang enggak. Gitu. Wah betul, karena Tuhan Yesus bilang, meskipun Petrus bilang Petrus mengasihi Tuhan selama 3 kali, tapi Yesus bilang sama Petrus waktu makan malam tadi, kamu akan menyangkal aku 3 kali juga sebelum ayam berkokok. Benar, ternyata Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Setelah Yesus disalib, itu Petrus sedih sekali ya, karena dia sudah kecewakan hatinya Tuhan. Ya, meskipun Tuhan bahkan sudah tahu ya teman-teman, tapi Yesus sedih tapi Petrus yang sedih ya.
karena dia mengecewakan Tuhan. Wah, Petrus langsung menyendiri, dia kecewa sama dirinya. Kenapa ya aku kecewakan Tuhan, padahal aku bilang aku mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan sudah tahu kalau Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Ya, hebat ya, Tuhan sudah tahu bahkan sebelum kita melakukannya, teman-teman. Setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ini kejadian yang sama, teman-teman, waktu Yesus panggil Simon Petrus. Jadi waktu itu murid-murid sedang berkumpul di danau pantai, di pantai Danau Tiberias. Sorry, kakak kebalik ya. Ceritanya ada di Yohanes 21. Teman-teman boleh catat nih, Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke 19. Ceritanya sama. Murid-murid Yesus lagi memancing ya, lagi mencari ikan. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus datang dan bilang, "Coba kamu jalamu ke sebelah kanan." Wah, dapat ikan yang banyak. Tadinya mereka juga nggak dapat ikan. Setelah itu murid-murid di situ beberapa mulai sadar, wah ini Tuhan nih. Ceritanya sama kayak ceritanya Simon Petrus waktu itu. Betul, Simon Petrus lalu sadar ya. Wah, singkat cerita, Yesus makan bersama-sama murid-muridnya lagi setelah dia bangkit. Tapi di momen itu teman-teman, Tuhan Yesus tanya lagi juga sama Petrus ya. Tuhan Yesus tanya sama Petrus di ayat yang ke-15. "Simon Petrus, kamu mengasihi aku apa tidak?" Ayat 15 bilang seperti ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17, Yesus tanya sama Simon Petrus 3 kali, teman-teman. Padahal waktu itu Simon Petrus sudah kecewa sama dirinya sendiri karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang lagi sama Petrus menanyakan hal yang sama. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi Simon Petrus. Dia begitu mengasihi kita. Meskipun Simon Petrus tadi kecewakan Tuhan ya, Tuhan tidak pernah berhenti, nggak pernah stop mengasihi Simon Petrus. Tuhan yang sama juga nggak pernah mengasihi kita. Karena dia setia, teman-teman. Meskipun kita berdosa ya, wah kita kadang-kadang males-malesan sekolah. Atau kita nggak taat sama papa mama. Atau kita masih curi-curi lagi sekolah online, masih suka cari-cari di Google pas lagi ulangan. Padahal gurunya udah bilang tidak boleh cari di Google ya. Atau kita tanya sama teman kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, teman-teman. Wah, sama kayak lagu Hatiku Percaya ya. Kalau teman-teman inget dulu kita suka nyanyi di Kega ya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah pergi, tidak pernah stop mengalir buat hidup setiap kita. Ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu buat hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Meskipun kami suka gagal, kami masih suka jatuh dalam dosa. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami, tidak pernah berhenti mengampuni kami Tuhan. Kami tahu kami harus bertobat dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus bertobat Tuhan. Dan biar ini boleh jadi dasar hidup kami Tuhan. Untuk pegang kasih setiamu dalam hidup kami. Bahwa nggak ada satupun di dunia ini yang lebih mengasihi kami daripada Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Terakhir teman-teman, ada ayat hafalan. Yaitu dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Teman-teman boleh hafalkan ya Mazmur 103 ayat 8. Segitu aja ibadah kita hari ini teman-teman. Jangan lupa tadi dicatat ya ayat-ayatnya. Teman-teman boleh mundurin lagi videonya. Untuk nggak lupa cerita hari ini tentang apa firmannya ya.
Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kegonior, let's go. Bye-bye teman-teman.